Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai jamur Trichopiton rubrum. Di sini kami ada Putri Sion Huta Barat yang akan menjelaskan, Cynthia Leviana dengan saya sendiri, ada Diva Handayani Brutarigan, dan Rainer Felix Holong Cinaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Sion Huta Barat. Dipersilakan. Baik, jadi saya yang pertama akan menjelaskan latar belakang dan klasifikasi dari jamur Trichopiton rubrum. Next. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dermatofitosis. Jadi, dermatofitosis merupakan penyakit jamur yang menyerang jaringan yang mengandung zat tandu atau keratin pada kuku, rambut, dan stratum corneum pada epidermis yang disebabkan oleh golongan jamur dermatofita. Jamur dermatofita tersebut digolongkan dalam 3 genus, yaitu Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Perbedaan antara ketiga genera tersebut didasarkan pada penampilan spora dan hifa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 3 genus yang saya bilang tadi, yaitu Trichopiton rubrum. Jadi Trichopiton rubrum adalah salah satu spesies jamur yang menyebabkan dermatofitosis. Jamur Trichopiton rubrum merupakan rata-rata penyebab infeksi di Indonesia. Pertumbuhan koloninya itu mulai dari lambat hingga bisa menjadi cepat. Teksturnya yang lunak, dari depan warnanya itu tampak putih ke kuning-kuningan atau bisa juga merah violet. Kalau dilihat dari belakang tampaknya pucat ke kuning-kuningan, coklat atau coklat kemerahan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasinya. Di sini terlihat ada taksonomi jamur Trichopiton rubrum, yaitu super kingdomnya itu Eukaryota, kingdomnya Fungi, filumnya Ascomycota, kelasnya Eurothiomycetes, ordonya Oniganellas, familinya Arthrodermataceae, genusnya itu Trichopiton, dan spesiesnya itu Trichopiton rubrum. Next. Jadi, jamur Trichopiton rubrum adalah jamur pengurai pada zat tandu atau keratin yang melakukan kolonisasi dalam kulit, kuku, atau rambut manusia. Oleh sebab itu, jamur Trichopiton rubrum ini tergolong dalam jamur antropofilik. Trichopiton rubrum biasanya mempunyai mikrokonidia yang berbentuk tetesan air mata sepanjang sisi hifa. Pada beberapa strain, mikrokonidia ini mungkin banyak. Koloni tersebut menghasilkan warna merah pada sisi yang sebaliknya. Terus morfologi dari identifikasi mikrokonidia memiliki bentuk spora terbanyak. Mikrokonidia berdinding halus, berbentuk pensil dengan ujung-ujung yang tumpul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diva. Saya akan menjelaskan struktur Trichopiton rubrum. Secara makroskopis, teridentifikasi Trichopiton rubrum memiliki bentuk koloni seperti kapas, memiliki warna dasar putih, dan pada permukaan berwarna merah anggur. Hasil pemeriksaan secara mikroskopis ditemukan positif jenis jamur Trichopiton rubrum sebanyak 10 jenis atau 14%. Koloni Trichopiton rubrum mempunyai permukaan seperti kapas yang berwarna putih dan mempunyai pigmen tidak dapat berdifusi berwarna merah pekat bila dilihat dari sisi koloni sebaliknya. Selain itu, Trichopiton rubrum memiliki halus mikrokonidianya kecil, berdinding tipis, dan berbentuk lonjong. Mikrokonidia berbentuk pensil. Next. Trichopiton rubrum mempunyai mikrokonidia yang berbentuk tetesan air mata sepanjang sisi-sisi hifa. Pada beberapa strain mitokondria ini mungkin banyak. Koloni sering menghasilkan warna merah pada sisi yang sebaliknya. Mikrokonidia adalah bentuk spora yang paling banyak. Mikrokonidia berdinding halus, berbentuk pensil dengan ujung-ujung yang tumpul, biasanya jarang. Tiap-tiap spesies berbeda dalam morfologi koloni dan pigmentasi.
Pembentukan conidia dapat juga berbeda, tergantung pada spesies dalam observasi. Pembenihan terhadap jamur tumbuh sangat mempengaruhi sifat-sifat ini. Penggunaan berbagai jenis pembenihan kadang-kadang diperlukan untuk membedakan spesies. Next. Sifat jamur Trichopiton rubrum. A. Dermatofitas heterotropik. B. Sifat rambut, kulit, dan kuku. C. Exotic. Spurious negatif. Corporation test negatif. D. Biarkan atau kultur. Gambaran mikroskopik dari biarkan, aberdeenintritis, dibentuk sel kecil, dibentuk lonceng seperti tetesan air mata, D. Membentuk banyak mikrokondria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cynthia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode modifikasi jamur Trichopiton rubrum. Sebelumnya, pada jamur Trichopiton rubrum ini banyak dijumpai di antara jari kaki keempat dan kelima, di mana tekanan kelembapan dan suhu memiliki tingkat yang tinggi, serta jamur ini menyerang kulit dan kuku manusia melalui degradasi keratin dengan menyerang stratum corneum. Untuk jamur Trichopiton rubrum ini bersiklus hidup non-seksual, di mana tahap pertamanya conidia melindungi genom jamur saat kondisi lingkungan tidak baik atau merugikan. Kemudian miselia dibentuk saat conidia menempel di corneum kulit sehingga terjadi infeksi. Selanjutnya terjadilah kerusakan kulit disebabkan pertumbuhan miselia longitudinal yang menembus ke dalam stratum. Nah, proses awal infeksi dermatofita ini yaitu pelepasan adesin atroconidial yang berikatan dengan stratum corneum inang. Setelah adesi ke kulit masuk ke dalam kulit inang, atroconidia berkecambah yang menyebabkan pertumbuhan hifa jamur yang menyerang struktur kulit keratin melalui sekresi endo dan exoprotase. Nah, cara jamur inilah yang pada inang menjelaskan target molekuler baru dapat dieksplorasi untuk pengembangan agen anti jamur baru. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reiner, tentang patogenesis. Baik, patogenesis dari Trichopiton rubrum. Next. Kejadian onychomiosis merupakan kelainan pada kuku akibat infeksi Trichorubrum, salah satunya. Penyakit ini dapat mempengaruhi satu kuku atau lebih. Kejadian ini dapat terjadi dalam satu atau beberapa pola yang berbeda. Yang pertama, hiperkeratosis subungual, persisikan yang terjadi di bawah kuku. Yang kedua, distal onycholisis, bagian ujung kuku terangkat, tepian kuku crumble. Yang ketiga, onychomycosis putih superficial, yaitu bercak putih bersisik dan lubang muncul di bagian atas kuku. Yang keempat, proal onychomycosis, yaitu bintik kuning muncul lunula. Yang kelima, onychomycosis lateral, timbul opakue putih atau kuning di satu sisi kuku. Next. Kasus infeksi dermal diseminata yang disebabkan oleh Trichopiton rubrum. Varian dermatofitosis yang langka ini memiliki gambaran klinis dan histopatologi yang atipikal dan terjadi secara eksklusif pada pasien dengan imunosupresi, hipa besar, lebar, pleomorfik dengan arthropores tunas yang tersebar di varian Trichopiton rubrum. Infeksi ini tidak biasa dan mungkin mewakili ekspresi dimorfisme dermatofit yang sebelumnya dijelaskan secara in vitro. Dermatofitosis profunda disseminata merupakan manifestasi langka dari Trichopiton rubrum infeksi. Infeksi yang terjadi secara eksklusif pada pasien imunosupresi. Secara klinis, ia muncul dengan nodul dermal dan papula berwarna kulit mengkilap, mengingatkan pada molluscum atau kokit iomyocosis disseminata. Semua pasien yang dijelaskan sebelumnya mengalami imunosupresi, namun tidak ada yang sakit akut atau menderita fungomia. Next.
Terapi pengobatan, pencegahan dan pengobatan. Next. Terapi pengobatan, pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan kekebalan tubuh kita. Pengobatannya, yang pertama membuang struktur epitel yang terinfeksi dan menggunakan zat kimia anti jamur secara topikal. Yang kedua, lesi kulit dapat sembuh dengan terapi anti jamur sistemik seperti terbinafine, itraconazole, atau grisefulvin. Next. Sekian penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan kelompok 14. Apabila terjadi kesalahan saat kami berucap dan berkata-kata, kami mohon maaf. Dan kiranya presentasi dan penjelasan mengenai jamur Trichokinurubrum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.